Nama saya Linda Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran etika profesi pada PT Great River International Tbk. Latar belakang perusahaan. PT Great River International Tbk didirikan pada tahun 1976 oleh Sukanta Tanujaja dan Sunyoto Tanujaja dengan nama PT Great River Garments Industries, yang pada tahun 1996 berubah nama menjadi PT Great River International Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan pakaian jadi berkualitas tinggi dan terkemuka di Indonesia. Awal pendirian perusahaan ini sudah memperoleh banyak penghargaan internasional. Semakin lama, semakin banyak penghargaan-penghargaan yang dikoleksi. Perusahaan yang berbasis di Cibinong ini antara lain meraih predikat Indonesian Best Managed Company dari majalah Asia Money untuk kali kedua, sertifikasi ISO 9002 pada tahun 1997 untuk quality management dan diperbarui tahun 1999, dan juga lisensi yang ditangani oleh perseroan mencapai lebih dari 30 merek internasional. Kasus Great River mencuat ke publik seiring terjadinya gagal bayar obligasi yang diterbitkan perusahaan produsen pakaian tersebut. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengindikasikan terjadi praktik overstatement atau pernyataan berlebihan penyusunan laporan keuangan yang melibatkan auditor independen, yakni akuntan publik Justinus Aditya Sidarta yang mulai menjadi auditor Great River sejak tahun 2001 hingga tahun 2003. Dalam kasus ini, Justinus terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP yang berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River International Tbk pada tahun 2003. Kasus Great River semakin mencuat setelah adanya temuan auditor investigasi Arianto, Amir Yusuf, dan Mawar yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah di Great River. Justinus Asidarta menyatakan selama mengaudit buku Great River, pihaknya tidak menemukan adanya penggelembungan akun penjualan atau penyimpangan dana obligasi. Namun, dia mengakui metode pencatatan akuntansi yang diterapkan Great River berbeda dengan ketentuan yang ada. Menurutnya, Great River banyak menerima order pembuatan pakaian dari luar negeri dengan bahan baku dari pihak pemesan. Jadi, GRI hanya mengeluarkan ongkos pembuatan pakaian. Namun, pada saat pemesanan dikirim ke luar negeri, pada nilai ekspor dicantumkan dengan menjumlahkan harga bahan baku, aksesoris, ongkos kerja, dan laba perusahaan. Tujuannya untuk menghindari praktik dumping dan sanksi perpajakan, sebab saldo laba bersih sama dengan yang diterima perusahaan. Diduga hal inilah yang menyebabkan terjadinya penggelembungan nilai penjualan. Justinus hanya mengaudit apa yang diberikan oleh kliennya. Akibat kecurangan itu terjadi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi tanpa pembuktian. Akibatnya, perusahaan mengalami kesulitan arus kas dalam membayar utang sebesar 250 miliar rupiah kepada Bank Mandiri dan juga terjadi gagal membayar obligasi senilai 400 miliar rupiah. Pedoman kode etik yang digunakan untuk menelaah kasus ini ialah Seksi 100 tentang pendahuluan dan prinsip dasar, Seksi 110 tentang integritas, dan Seksi 130 tentang kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip utama yang tidak dipatuhi oleh seorang akuntan publik dalam kasus ini ialah yang pertama, prinsip integritas. Pada kasus ini, Justinus selaku akuntan publik yang menyusun laporan keuangan PT Great River International Tbk tidak menerapkan prinsip integritas, di mana dalam prinsip integritas mewajibkan setiap akuntan profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam setiap hal yang berhubungan dengan kepentingan pekerjaannya. Yang kedua, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional.
Di sini, Justinus tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengaudit laporan keuangan milik PT Great River International Tbk, sehingga ia tidak menemukan jika terjadi penggelembungan pada akun penjualan piutang dan aset. Ancaman yang terjadi bagi perusahaan yaitu akan kehilangan kepercayaan dari klien, pihak bank, para pemegang saham, dan juga customer. Bagi KAP, tentunya akan kehilangan nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kantor akuntan publik mereka. Pengamanan yang seharusnya dilakukan sebelumnya, yaitu pengawasan dalam penggunaan kredit seharusnya dilakukan secara berkala terhadap Great River International, baik dilakukan tiap 3 bulan ataupun tiap 6 bulan. Memang dalam teorinya, pengawasan sudah diatur dengan baik, akan tetapi praktiknya belum tentu dilakukan juga. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya kredit macet. Apabila pengawasan risiko usaha bank mandiri lebih ketat, maka kredit investasi, kredit modal kerja, dan non-cash loan bank mandiri tidak akan digunakan untuk membayar kewajiban pada Deutsche Bank. Hal ini sudah jelas kelalaian dalam pengawasan. Seharusnya, tugas akuntan adalah hanya memberikan opini atas laporan perusahaan. Akuntan tidak boleh melakukan segala macam rekayasa dalam tugasnya. Jika melanggar, maka akuntan tersebut bisa dikenakan sanksi berat untuk rekayasa tersebut. Sanksi yang diterima oleh akuntan. Dalam kasus ini, Justinus terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP yang berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River International Tbk tahun 2003. Justinus juga telah melanggar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2006 tentang jasa akuntan publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa akuntan publik dikenakan sanksi pembekuan izin apabila akuntan publik yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan keanggotaan dari IAI atau IAI KAP sehingga dilakukan pembekuan izin oleh Menteri Keuangan yang merupakan tindak lanjut atas surat keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik nomor 002/SKBPPAP/6/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP. Sekian rangkuman dan penjelasan kasus pelanggaran etika profesi akuntan yang terjadi pada PT Great River International Tbk. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Bye-bye.